bahaya. Ya, jadi kalau tidak ditangani segera pasti meninggal. Kalau di perut tidak ada masalah, perut ada usus ini usus harus usus besar. Kemudian kalau di sini ada usus besar sama usus buntu, ginjal masuk, tidak ada masalah. Ya, jadi, nah tendangannya di atas kemaluan. Juga ini di kejari di bawah pusar ini ada kandung kencing. Kalau kandung kencingnya penuh, dipukul ya bisa pecah, bahaya juga akan terjadi ruptur pada kandung kencing. Ya, jelas gini? Ini anatomi jelas. Jadi ini biar panjenengan tahu bahaya daripada panjenengan nek nendang neng ulu hati. Ya, jadi saya minta tolong nanti kalau pulang, tolong juga disampaikan sama para pelatih yang ada di cabangnya masing-masing. Sudah ada zamannya lagi kita itu nendang bola tengah. Oh, saya juga dulu pernah zaman mahasiswa, bola tengah, aduh berat gitu. Dulu. Si hebatnya lagi, kalau misalnya kita tidak jatuh, si nendang pol, bener nggak? Iya. Bola tengah lagi. Itu zaman saya masih jadi siswa. Nah, kalau kita sudah tahu anatomi juga takut lah, janganlah, oke, bener ya? Jangan lupa subscribe channel ARD, klik lonceng dan komen. Dan kita jadi namanya bela diri praktis itu bagaimana nah, kita itu menjatuhkan, kemudian mematahkan, melumpuhkan, mematikan itu dalam waktu secepatnya. Ini bisa dibolak-balik ya, bisa dibolak-balik, bisa dimatikan dulu, bisa mematikan dulu, bisa menjatuhkan dulu, ini dibolak-balik boleh dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian ada saya bagi dua, statis dan dinamis. Statis seperti gripper lah, sama ya, dinamis juga ya. Jadi nanti kita peragakan next. Nah, bela diri praktis ini seorang praktis bela diri harus mengerti anatomi tubuh ya. Titik lemahnya mulai dari kepala, leher, dada sama perut, kemudian pulang langkah, dan nanti kita ajari keripan jari, keripan pergelangan tangan, keripan siku, bahu, dan ini ada keripan otot ya. Jadi memang ada, bukan tidak ada. Next dulu. Nanti ini, nah ini ya titik lemah ya. Kita harus tahu nih. Nanti kita juga akan praktek ya. Praktek titik lemah, tapi ya garis besar tidak semuanya lah. Dan garis besar. Nanti ini jadi mulai dari kepala ya, wajah, leher, ketiak sampai ini kemaluan. Next, lanjut. Jadi jelas, jadi terus lu. Nah, jadi sebetulnya sasaran pada bela diri praktis ini yang paling banyak leher. Karena di sini kenapa? Karena di sini di leher depan ini ototnya tipis, ya, tipis. Yang kedua, kita bisa melihat nih yang warna merah arteri ini. Nah, kalau kita tuh cekik sininya, itu pasti mati tuh orangnya tuh, ya, pasti ya, arteri, ya. Lanjut dulu. Nah, kemudian ini rongga dada. Rongga dada itu kalau di depan tidak ada masalah karena satu tulangnya besar, ya, ototnya juga tebel. Nah, tapi kelemahannya ada di samping. Samping aja tidak semua, pada 3 ke 6, 7. Nah, 7 satu, yang kedua adalah pada 3 ke 12. Yang 12 itu yang ini ya, yang ini tuh 12. Itu kalau kita swing, ya, itu kalau dia itu patah pasti akan mengenai di bawahnya itu ada ginjal, bisa menembus ginjal. Jadi terus. Nah, ini yang perlu panjenengan ketahui bahwa di rongga perut ini dibagi 9 region ya. Nah, ada hipokondrio, ada epigastri ya, kanan kiri, ada lumbal ya, ada iliaka. Dan ini perlu tak sampaikan juga kepada saudara semua bahwa mulai sekarang nanti jenengan pulang berikanlah wawasan kepada adik-adik
pelatih ini tidak boleh lagi nendang pada ulu hati. Dilihat, jangan lihat nih. Pada di ulu hati ini ada namanya nih organ liver, hepar, hati. Jadi kalau kenapa kok saya dibaca di WA, di Facebook dan sebagainya, habis latihan meninggal? Kenapa? Karena ditendang. Roda tengah ditendang, betul enggak? Ya. Nah, Ya. ini sekarang sudah dikasih pelajaran masalah pengetahuan masalah anatomi tubuh, utamanya di rongga perut, ya sudah tidak usah dilakukan. Karena apa? Kalau misalnya dilakukan, mungkin si kena penjual kudu ketua kobil buang tong tapi yang melakukan. Karena pasal 351. Ada yang polisi tidak boleh sini? Ada? Nah, ada ya? Oleh karena kelalaiannya sehingga bukan inilah. Jadi kalau di sini ini paling besar itu adalah di hepar. Jadi kalau tendangan ada trauma tumpul, apa itu di swing, apa itu dipukul, apa itu tendang, itu jadi perdarahan. Kalau tidak ditangani segera, pasti akan meninggal. Yang kedua, di sebelah kiri ada limpa. Jadi yang sering terjadi adalah ruptur atau pecahnya liver sama limfo. Ini bahaya. Ya, jadi kalau tidak ditangani segera, pasti meninggal. Kalau di perut tidak ada masalah, perut ada usus harus usus besar. Kemudian kalau di sini ada usus besar sama usus buntu, ginjal masuk, tidak ada masalah. Ya, jadi, nah, tendangannya di atas kemaluan. Juga ini di kejari di bawah pusar ini ada kandung kencing. Kalau kandung kencingnya penuh, dipukul ya bisa pecah. Bahaya juga akan terjadi ruptur pada kandung kencing. Ya, jelas gitu. Ini anatomi jelas. Jadi ini biar panjenengan tahu bahaya daripada panjenengan menendang neng ulu hati. Ya, jadi saya minta tolong nanti kalau pulang, tolong juga disampaikan sama para pelatih yang ada di cabangnya masing-masing. Sudah ada zamannya lagi kita itu nendang bola tengah. Oh, saya juga dulu pernah zaman mahasiswa, bola tengah, aduh berat gitu. Dulu. Si hebatnya lagi, kalau misalnya kita tidak jatuh, si nendang pol, bener nggak? Iya. Bola tengah lagi. Itu zaman saya masih jadi siswa. Nah kalau kita sudah tahu anatomi juga takut lah, janganlah, bener ya? Ada pertanyaan nggak? Sini ada pertanyaan. Nanti kita diskusi pertanyaan ya. Nah, belum? Ini nanti ya, nanti kita kupas juga. Lanjut. Nanti kaki ya, terus lanjut. Nah, pola langkah. Nanti kita ajarin pola langkah lurus, segitiga dan langkah setengah lingkaran. Ya. Jadi prinsipnya di dalam kelembutan ada kekuatan. Jadi kita tidak usah butuh tenaga yang besar-besar lagi untuk menjatuhkan lawan. Lanjut terus. Nah, dari kali, oke. Saya kira cukup sekian. Mungkin ada yang mau tanyakan? Satu Mas. Yes. Dari mana? Nama saya Arif Mas dari Tangerang. Yes. Mengenai anatomi tubuh tadi, kita kan di lapangan berkaitan dengan contoh-contoh titik kelemahan tadi di bodi. Bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya dalam sambung, antisipasi yang mendalam untuk tindakan pertama apa yang dilakukan Mas? Bila kena hati, selain yang diberikan oleh masanya pemulihan melalui urut, ada nggak tindakan yang bisa membantu mempercepat? Yang kedua, pada titik kemaluan Mas, sering terjadi, tapi jarang sekali penyembuhan secara total. Mohon bimbingannya Mas. Terima kasih. Jadi begini. Jadi kalau kena ulu hati, ya kita sini si apa itu pasien ini siswa ya korban ini kadang-kadang terbawa di rumah sakit. Jadi ya ini ditempatkan pada lingkungan yang kira-kira tenang lah ya. Sebetulnya paling bagus ini nanti saya harus sama Mas Ketum itu kadang-kadang kita dikumpulkan bisa pingsan gitu ya. Itu memang harus ada pelatihan pribadi, bantuan hidup dasar itu harus, karena bantuan dasar penting sekali manakala kita ada di lapangan. Tentunya ada kita tuh ada orang sambung atau tarung kemudian jatuh, nah kita lihat ya, kita tepuk-tepuk, mas mau mbak bangunkan. Kalau memang tidak bisa bangun, kemudian kita lihat cek arteri
karotisnya atau arteri radialis. Nah, kalau misalnya kok tidak teraba, barulah kita lakukan RJP ya, proses jantung paru itu sampai kapan? Sampai ada. Nah, kalau tidak kemudian kita panggil ke 118 ya. Ya, jadi medis. Karena ini memang penting sekali, itu penting. Nah, kalau pada dari panjenengan, karena udah tinggal aja disingkirkan dulu teman. Kalau misalnya dia kok masih tidak, nadinya kok masih apa itu tidak kecil, masih teraba, ya kita belum sampai ke surga ke arah perdarahan di rongga perut. Nah, kalau di kemaluan, memang kemaluan ini bisa tidak meninggal, bisa. Orang tendang kemaluan bisa meninggal. Kenapa? Itu ada saraf nervus vagus, ya, bisa bertendang, bisa berhenti jantungnya. Ya, jadi makanya pengetahuan masalah titik lemah ini seorang para sebelah diri harus tahu. Nanti kita praktek. Oke. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Jadi memang saya masih usul kepada nanti kalau pada saatnya saya usul ke Remang ini untuk bulan-bulan ini memang kita fokus pada TOT yang tadi itu, nanti mungkin ke depan saya usulkan untuk BHD ya, bantuan berdasar. Kemudian masalah penanganan trauma oleh karena misalnya kalau kita taruh kan. Jadi sebetulnya kalau kita itu kena trauma tidak boleh dipijet, tidak boleh. Logikanya bagaimana rasionalnya? Kalau misalnya kita gini ya, kita lihat krek bunyi batin ini patah. Kalau panjang dipijet, kira-kira traumanya nambah apa enggak? Tambah. Yang tadinya misalnya posisi patahnya kemudian begini, dipijet kira-kira bisa geser enggak? Bisa geser. Ya. Jadi ini yang salah kaprah, tapi harus mulai dari tahun ke tahun, gitu? Nah, sekarang jangan. Kalau ada trauma begitu lebih baik diserahkan kepala. Kalau ada kemudian difoto. Tuh, difoto kok misalnya ndak ada apa-apanya. Nah, sudah. Berarti hanya karena memar oleh karena muskul saja. Nah, bagaimana tindakan yang pertama? Yang pertama kali adalah untuk mengurangi nyeri. Dengan apa? S saja. Nah, gunanya untuk S1 mengurangi nyeri, 2 menghambat supaya perdarahan tidak meluas. Kan terjadi oleh karena benturan terjadi pecahnya pembuluh darah yang ada di bawah kulit perifer itu. Lagi. Jadi kalau kena begitu jangan dipijet. Ini yang dulu pijat kalau bener ya? Ini bener tapi orang bener. Ya. Ditinggalkan. S1 itu pengajaran yang ilmiah S1 itu. Oke. Jadi S1 itu pengajaran yang ilmiah. Kok sungguhnya ini enggak usah. Ya. Oke. Ada lagi? Jangan lupa subscribe channel ARD, klik lonceng dan komen. Dan kita ini hari ini sebetulnya kalau memang kok memungkinkan ini madu saya misalnya ya. Santai tidak usah grogi. Ya. Jadi panjenengan ini tidak usah hafalan, tidak usah dihafalkan. Kalau di kepala ini, yang ini adalah di pelipis. Pelipis ya, ini bisa pakai ini, kita dari sini yang jauh ya. Ini pelipis ini. Kenapa pelipis kok ini sakit? Ya. Ini karena apa? Tulangnya tipis sehingga sakit. Yang pertama. Yang kedua das mata lah, mata pasti lemah ya. Dan di sini juga ada nih, yang ada ini kalau di sini. Coba dengan sekalian anu deh, apa namanya, praktek dilihat diri ya. Ya. Darah sini ini dilihat sininya, ini dilihat kalau dia sakit ini ada lubang masuknya saraf mata, nervus opticus. Ya, sakit ya Mas? Sakit. Benjolan ini hidung sakit nih. Ini hidung gampang berdarah karena di dalamnya ada banyak pembuluh darah.
Kemudian tonjolan pipi ini juga sakit nih, ya, pipi ini, ya, pipi. Kemudian nah ini lagi nih, ini kalau ini diginikan, nah ini sakit nih, hidung sakit coba, panjangan berasa. Ya, betul kan? Sakit kan? Iya, ini kalau tidak ikuti oke, tidak ada kan tahu itu ya, ya, ini fungsinya nih ya, jadi sakit. Kemudian daerah ini juga sakit ya, terus kemudian ini yang sewu, ini ada telinga, ada segitiga sini, ini ya, ini segitiga ini sakit nih, ya, ini sakit. Yang sininya ini segitiga dorong sana, dorongnya naik ke atas, sakit kok, ya. Nah, kemudian ini untuk leher ini rahang bawah ini, nah pasti sakit ya. Yang tadi ada arterinya, arteris sakit. Kemudian ini namanya insusura jugulare, ini bosone kulon kali. Sakit, tenangan sakit. Kemudian ini kalau misalnya panjenengan mau otot ya di sini, ototnya sini. Jadi bukan orang bentuknya besar ini sakit sekali. Ya. Kemudian ini ya sakitnya. Jadi sakit ya. Jadi itu. Nah, kemudian untuk ketiak ini di sini ada namanya plexus brachialis. Ini kalau misalnya dipukul dan bagi pukul pakainya ini, ya. Jadi nanti itu namanya dari pas itu nanti tangan kita itu harus dilatih. Kan tidak pernah dengan melatih tangan kan? Ya jadi tidak pernah melatih misalnya tusukan besok ini tidak pernah dilatih, ya kan? Gitu, ya. Ini juga tidak pernah dilatih, tidak pernah kan? Mesti tidak pernah ini, ya. Ya kan? Nanti tak ajar semua. Harus dilatih nih, ya. Kemudian ini juga harus dilatih, ini juga dilatih, ini juga dilatih. Ini pukulan semua nih. Sasaran belajar praktis di leher. Kasih. Ya. Nah kalau misalnya kalau di ulu hati nggak usah pakai ini aja. Nah, ini. Ya, jadi bunyi itu. Jadi pakainya ini. Nah ini menekan, ini enggak pecah manunya. Cuma menekan ulu hati, dia kena nervus vagus saraf 10 langsung jantungnya mandek. Ya. Jadi tapi khusus yang keras dilatih. Nah, itu dilatih. Dan enggak kuat, tapi kalau ya. Jadi itu harus ada. Kemudian itu juga dilatih, ya. Ini pisutan dilatih. Jangan begini, cuma harus begini. Nah, nanti lurus. Nah, ya, lurus. Atau gini udah bisa, gini ya. Ya. Nah, segini. Ini yang yakin Pak Jero dapat dilatih. Tidak pernah. Bener Mas? Tidak pernah. Warga itu jarang, yang rumah jarang latih. Bener gak? Iya. Enggak salah Mas. Bener. Ya. Ini sama ya? Sing apik ngene. Nah, iya, ngene. Ngene mendingan. Jadi nanti tak tabrakan. Jadi itu ada yang bisa dinamis ya. Itu. Jadi memang harus bunyi Pak. Nanti kalau misalnya ngene ya nanti langsung nah. Jadi itu ya. Nanti kemudian juga ini untuk dilatih, ini juga dilatih. Belum pernah kan? Begini kan? Ini juga belum pernah kan? Nah ini dari Paris harus sasarannya yang paling banyak leher. Ya, tadi. Nah, sekarang saya peragakan. Kalau tadi untuk nanti belum ya. Kalau ini ya, kalau yang dari telinga ketiak sudah, kemudian ini ya. Jadi pada posta 1367 ya. Itu kan ototnya tipis ya. Itu yang mukulnya harus pakai swing ya. Swing ini kalau ini kena posta 67 dia akan misalnya postanya itu patah, dia akan menembus paru-paru, terjadi perdarahan pada paru-paru. Kalau tidak di tangani segera
akan terjadi perdarahan di paru-paru dari sesak sehingga bisa meninggal. Ya. Ini urusan ngatur sih ya. Oke, sajane zaman dhisik Mas, dumet nong ini ilmu dumet nong ini ki. Tanya tuh. Ya Mas gitu ya. Tanya Mas gitu tuh yang seperti itu. Ilmu begini tidak ada keluar. Sekarang semuanya tak kasih semua ya. Ya. Kasih. Bang Uluwati kemudian kandung kencing ya, kandung kencing. Itu ya. Kemudian kemaluan pasti tahu semua. Nah, sekarang tinggal di tangan ya, tangan nih tangan ya. Ya. Tangan ini kalau gini misalnya nih tiga jari di atas siku, nah gini kan. Nah. Ya. Sakit ya. Kemudian juga ini juga sama ya, sama juga sakit ini ya. Ya, sakit. Kemudian dari ini juga dari sini nah, ya, jadi ada yang kena ini sakit juga dari sini. Kemudian ini di sininya sakit ya, ini saraf. Sama tuh pahala ya. Coba enggak? Ya. Sama membuat orang tahu ya. Betul kan? Nah, kemudian Nih. Coba dipegang coba, rasa kena. Ini bisa kena. Kita. Kemudian nih dalamnya kuku. Coba, kena. Ya gitu ya. Ya kemudian kalau di sini ya daerah sini lah, sini sakit. Nah, ini sakit. Nah, ya lah. Ini daerah sakit hati. Ya. Ini nanti dipelajari ya. Harus tahu seorang praksi bela diri harus tahu. Nah, sekarang gantian sama duduk. Akhirnya Mas, ganti Mas. Ini saya ngajari sama juga pernah namanya treatment jari. Belum ya? Apa senam 45 enggak? Ya. Gimana? Pusing aja. Bener tuh? Pakai dalam bener ya? Bulannya buat apa? Nah misalnya dipegang gini, pegang gini ya. Ini saya pakai menggunakan 45. senam 45. Ya kenceng ya, saya kenceng ya. Ini saya ajari panjenengan ngegrip jari dulu ya. Jadi ini senam 45 ini kalau kita begini nggak lepas. Tapi kalau mana kita begini, shred, ya toh, ini dijajarkan, ini tarik ini. Nah, kita tarik. Ini kalau dia patah enggak? Enggak patah, masih utuh patah. Gitu kan? Gitu kan? Ini grip. Ya. Bisa dilempit Mas. Ulang lagi ya. Ya. Ini harus panjenengan harus latihan nanti ya. Ini begini. Latihannya dipatahin benar sih Mas. Apa? Oh jangan. Ya. Ini tarik gini saja. Ini harus ya tariknya harus tegak lurus. Nah kalau gini nggak bisa. Kita kan begini lurus. Ini tangannya diginikan. Nah ini ditik toh ah. Bener nggak? Kalau ini kan ya. Ya. Aja. Ya. Lagi. Masuk. Ada satu. Kemudian ini kedua, ini juga sama nih. Nah ini sama juga. Audiano ini diambil jempolnya. Nah udah. Ini gini kan. Masih sah. Nah habis ini diputar sininya. Ini mah masuk ini. Ya, bener ya? Jadi kalau taruh gini, nah udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya enggak? Lagi. Tapi ini dengan harus Praktek. harus praktek karena majeng tok aku yakin ora bisa. Percaya enggak? Betul. Bingung mesti. Ya? Ngapain ayo? Lagi. Nah, ini. Saya satu bagian Mas, saya seper ini. Saya ini begini. Kalau begini, kalau dulu pas. Kalau dulu begini kan. Ini dulu bener zaman siswa tiga pano kowe. Zaman siswa tiga pano. Besut. Betul. Itu ya.
sekarang udah begitu. Ini, kenapa? Tak banting nggak apa tau? Jalan pas. Ini banting gampang. Iki digini, seret, iki digini, gini, tes. Gitu? Dan bisa diulang mas orang. Ulangnya mah dia mas. Ulangnya mah dia biar kerasa. Iki sama nonton sih. Kan gampang. Kan yang namanya dari praktis itu gerakan yang minimal bisa menjadi. Bener gak? Ya. Coba ya, ini lagi nih, ya. Ini kira-kira bisa banting enggak ini? Ini lesaman koyok ini terus ketinggalan zaman. Suwen, bisa enggak banting kayak begini? Bisa. Ya, ini pola langkah sana seret. Jadi, Ke belakang dong. ya. Jadi pola langkah ini penting. Itu terbedah tapi pegawai biasa jadi. Nah, saya gini mas, itu tuh mas. Iki mau kan dengan begini kan mas tadi. Jadi kan Pak Di. Nah sekarang, nek misalnya disilang, lepas, sama si nyekel. Nah kan betul. Nek ini visual, gimana kalau gitu? Bisa hilang, bisa gini kan? Bisa enggak? Bisa. Enggak bisa. Mosok, gimana caranya itu? Nggak bisa. Gimana? Gimana? Motornya gimana? Bisa enggak ngegrip iki? 45 aja lah. 45. Terserah sama lu gimana terserah. Sak bisone sampean, sak bisone yo hipotek. Tangan kirinya Satu saya. Bisi ijak ngopi. Abot ora kowe? Bisa. Oh, bener Mas? tangan kirinya. Cem. Ya, lihat nih. Saya tak ngrip apa? Ngrip siku. Lah aku tok, Mas. Bener enggak? Iya. Pola langkah. Bener enggak? Ya. Nah, toh. Satu, ya. Saya menjatuhkan dengan satu jari. 1, 2, jari. Satu jari. Gampang enggak? Ini namanya bela diri praktis. Bener Mas? Betul. Nah. Bener enggak? Bener ya? Nah, ini. Gedokan Ini contoh Mas, contoh. Gantinya tuh mas, gede. Gede mana? Gede. Wong ini sebagai contoh saja. Nah. Ini ya. Ini contoh saja biar panjang biar tahu. Jadi kalau begini, saya itu mau ngegrip apa? Ngegrip leher, gampang. Ini gini seret. Nah, ini gini. Ya. Ya. Itu statis Mas, ya. Nah, kalau kita misalnya kok mau ngegrip ini tangan, dasarnya gini kan, seret, gini kan, tarik. Ya enggak? Ini tarik sama seret, ini banting. Ya? Gampang ora? Gampang? Gampang. Nah, dengan ini kudu iki ana matras. nek koyo ngene sakno aku ora jenengane. Bener ya? Balik kali mas. Oh, balik ya? Mudeng sama ya. Nah, jadi itulah. Jadi satu pengetahuan masalah anatomi tubuh titik teman harus tahu. Nah, sasaran bela praktis adalah di persendian-persendian. Karena persendian itu adalah titik yang paling lemah dan titik yang paling kuat. Di antara kepala sampai kaki ini yang paling lemah adalah di Leher. Paling terbuka. nanti besok. Dan ini sekarang ada matrasnya ya latihan gerak dulu latihannya sih gampang-gampang wae halus gerakane kayak tai chi ya
Jadi misalnya contoh nih, jadi gerakannya senam berapa nih? 45. Jadi senam, nah, senam diapakan itu senam 11. Terus apa kan? Iya. Lalu apa? Leher. Kalau di siswa Mas, terus sekarang Ya. Jadi harus dihaluskan ya. Jadi gerakan itu harus dihaluskan. Ya, itu kemudian dikombinasi dengan senam. Ya, senam berapa nih? Senam 8. Nah gitu ya dah. Ini gerakan ini adalah pakai, jadi ini jurus 3. Betul gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3A. Yang diambil ininya. Nah, dengan begini ini sebetulnya pengembangan dari senam 40. Bener gak? Gini. Oke. Sapanya dengan banter. Ya. Jadi gitu Mas. Ya coba. Tendangan Anies sama banter berat coba. Tendangan Anies banter berat. Oh, masuk banter, rotok. Jadi kalau saya pasang begini, gitu, sama tendang banter set. Nah, jadi gerakan ini pasang. Tendang. Nah, sebetulnya kalau tendang, sama kalau mau nendang, kalau bela diri praktis sudah tidak ada kaidah-kaidah Pasang. udah ada lagi. Contoh, kiri depan, si aku nang sepatu koyo dokter ya. Yang ini dokter ini nikah ya. Oke. Iki gawe sia, aku iki jare jaluk anu jaluk pensiun sama itu enggak boleh. Kiri depan, pasang gini, jadi itu sama pasang nah. Saya pasang gini ya. Sama coba tendang asing banter, tendang set banter. Nah, ya. Jadi slow motion pelan-pelan Mas. Set, tendang set tendang. Nah, ini langsung dek. Pakai ini. Belas ya. Ini kalau di lup, mulai yuk, dep, udah. Yang Arab percaya enggak? Saya ini ya. Pinter soalnya Mas. Percaya ini ya. Lagi ya. Ini begini. Kalau senam 16 apa enggak? Coba deh senam 16. Paling apa favorit ge? Ya udah langsung. Buat apa? Oh saya. Pasang di depan. Oh iya iya. Sama coba mukulnya gimana? Mukul. Nah, weh, banter ya, banter ya. Sekarang pukul kepala aku ya, ke depan. Malah saya kosongin, saya pasang diri, sama pukul kepala. Pukul, hop, pukul. Nah, ini namanya senam 16. Mudah. Nah, indah illallah. Jadi sampean ojo kemudian 16 mengene sedang. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya begini, pukul set, pukul. Nah, seret. Lah, ya. Ya enggak? Ini gini Kak, seret. Dengan gerakan yang minimal bisa menjatuhkan langkah. Jadi itu Mas. Nah, senam 17 apa enggak? Tangkisan sampai. Nah, kira-kira apa no nangis ngene iki? Tidak berubah jari. Nggak ada. Nah, contohnya kiri depan. Nah, sama pukul kepala, set pukul. Nah, ini sana gini. Nah, dulu harus gini kan. Nah, iki di gini kan. Gede. Nah, ya. Tangannya geng, geng. Ya. Angel banget, mesti angel ki. Yos. Ya.
susah itu. Bener nggak? Enggak. Mana yang bilang ulang tadi maju? Ya, jadi itu besok. Nah, kalau misalnya begini mas, jangan tutup, sama tenang ya, ini pukul, pukul, kakimu maju, ya. Maju, melangkah. Nah, gitu kan. Saya mau pakai gini ya, pukul, terus. Nah, ini, dia cara nge-grip. Nek nge-grip leher ini bisa diginikan, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Gue angel itu sih muter-muter. Ya, lanjut ya. Ya. Ini harus diajarin kepada siswa. Terus ke depan biasa dari salaman sing paling gampang ini mas. Salaman masih bisa kuncian salaman ya. Ya udah coba. Ada berapa? Ada 5? Coba. Nanti dilihat yang paling praktis yang mana ya. Aku yang paling. Terserah. Sudah terserah baca bisa nih ya. Boleh lawan nih mas. Nggak usah. Soalnya lebih lihat aja. Pasrah aja mas. Pasrah aja. Maksudnya mau lawan baik. Tenaganya, satu aja. Tenaganya berat muda. Halaman. Oh, nggak usah. Jangan, biasa aja. Aku udah mau bangun baik. Jempol. Mas, nggak kelihatan mas. Bener nggak? Jempolnya ditekuk yuk. Kan begini. Nah, Jempolnya. nah nih. Nah, itu nggak mas? Jempol jari. Ini, tidak bisa. Aku punya tok set, gitu loh. Ses. Ini harus dikasih. Mudeng. Nggak kelihatan ya mas. Belum masuk kata. Lagi mas. Itu belum praktis ora? Dengar lah mas, kira-kira. Iki ya, kan begini. Ini tangannya kan begini ya. Ini ya. Lengan baju. Ini kalau saya ini jalan ke sana, mas. Ini ke sini seret. Ini pasti ces. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Ya. Ini diangkat sana, seret, ini bisa ke kira-kira tenagane karo sing mau gede ndi? Lah, kudune panjenengan iki latihane nyekel kisi. Iki dasare nyekel kisi, dasare. Ya. Nyekel kisi. Iki penting sih, iki dasare iki. Iki ya. Ya harus bisa nih. Harus bisa. Kemudian setelah itu baru silang. Ini ya. Harus bisa nih. Kuncinya di sini. Kuncinya. Oke, sama juga sama nih. Nah, bisa diwolak-walik kene bisa kabeh wis ya ora ya. Iki. Dikene iki, nah, kene. Nah, ini banting. Ya. Oh, terus. Gampang ya. Jadi kalau belajar praktis sudah tidak ada kaidah-kaidahnya sereneng. Sampai hari pasang kayak gini ya apa? Ya, lagi. Rasa kudu nang ngene. Ya ora ngene. Oh, nang ora ono wis. Lah kalau sak ajaran Mas Gito karo Mas Katmujono sing ya seneni lho salah itu. Betul ya? Ya. Nah, jadi Mas Gito ada tempatnya enggak untuk latihan gerak? Ada, tapi gelap tempatnya. Biasanya kalau dulu zaman saya masih muda, Mas Gito, supaya gelap-gelap.
Zaman masih muda. Oke ya. Sekarang ya masih muda. Harus tua. Saya tuh hampir pensiun. Apa dikira saya masih muda terus? Nanti yang kelihatan muda itu nanti bojo mana ya? Namanya istri 3 Pak. Harus S2 1. Tapi mau dimaju. Mau ya. Jadi nanti ada gerakan yang begini Mas. Jadi gerakannya santai saja. Jadi kalau saya tuh sudah kalau belajar sudah santai saja. Ya, sing halus gerane. Nah, ini gerane gerano 1. Terus gini aja gerakannya sudah. Gini saja. Oke, 1 ya. Yang 1 nih. Ya. Jurus 12 apa enggak? Gimana pasangannya? 12. Ya, nah, iki fungsinya ngene pasang ngene iki. Sama coba sama kiri depan. Sama pasang ngene, pukul wajahku, pukul set, pukul. Nah, pukul. Wajah kepala. Hah? Langkah pakai belakang. Pukul set. Nah, ini kan? Ini jatuh enggak nih? Enggak jatuh. Tapi mana kerasa begini kan? Dia jatuh pasti. Nah, ini jatuh. Nah, jadi itu. Jadi hanya gerak, kalau misalnya kita begini, pukul, set. Nah, ini jatuh. Tapi mana kena diturunkan begini? Inilah gerakan memutar. Ya. Jelas? Oke. Nah, kalau hanya tadi begini, tadi kan begini. Pegang yang dipegang tangan kiri, pegang. Bukan enggak. Ini gini, Mas. Kencang Mas ya. Ini enggak usah ditarik begini. Saya jangan begini saja. Lepas enggak? Pas. Nah, itulah. Tarik. Nanti gerakannya ngene. Wes ngetok wis rampung. Gampang enggak? Nah, ini gerakan yang begini ini nanti panjenengan latihan muter-muter sing kan muter-muter ngene iki, Mas. Kan begitu. Contoh ya, Mas ya. Sama pukul ya tambah. Slow motion ya, sama pukul tangannya. Ya pukul. Nah, saya begini, gitu. Ini saya bisa ke sana, gitu. Bisa ke sini, ya. Ini tadi bisa ini begini, ini bisa ke sana, bisa ke sini, ini patahkan, ini sikat, gitu. Ini kan dari gerakan-gerakan ini saja sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalnya saya pukul lagi slow motion pukul seret. Nah, kayak gini, ya enggak? Ya, ini bisa ke sana, gitu. Bisa ke sini, ya bisa kan? Ini tarik sana bisa. Nah, ini, lagi, ya. Itulah. Ini sebetulnya, ini dari gerakan ini saya sebetulnya. Ini saya sebetulnya. Gerakannya enak kan? Kita pakai jurus 12 harimau mau. Nah, kemudian kalau saya sudah ada pakai pukulan lagi, mau ditugel tangannya apa mau dipukul? Tidak perlu kan? Kalau kemudian begini dia kalau tidak mengikuti, kira-kira banyak apa? Patah. Patah kan segini. Nah kalau sudah dipatahkan terserah apa lehernya pakai senam 11. Ya, ini enggak? Das ya. Jadi itu yang statis dan dinamis. Nah ini nek sampai nonton tok, ya bisa. Nyekel iki be angel. Bener enggak? Ya. Bener ya. Contoh lagi. Ini Mas. Ya. Ini ya. Ini contoh misalnya di tegang lehernya ya, lehernya. Ini kan lehernya. Ini ya. Iki. Rah. Ini panjenengan lihat ininya itu nekok apa enggak? Ya. Nekok gini Pak, gini. Banyak gini. Nah, ngene iki. Lah nek ngene iki sampean nyekel iki apa men? Mbak apa mau lepas tidak? Bawa lutut. Karena aku enggak perlu, bela dipatu enggak usah ngene. Bener enggak? Iya. Sampean pikirane neng, ngene iku lah. Ku zaman baula. Bener. Oh, udah begini
Ketika begini, udah digini tadi, ini orang usah, ya. Leher lah, ngapain kita? Betul nggak? Nah, karena kayak ini, nah lihat nih, tadi kan nih. Ini lihat. Tadi saya bilang gimana? Pakai anu ya. Ini tarik ini, tes. Nah, lebar gini ki, ojo difono iki sikat ini loh, iki sikat. Kenapa? Kan masih ngadep kok dadak yo. Setelah dilumpuhkan, dipatahkan. Mati ya. Lah orang kalau lehernya patah, wis to, orang suruh akeh mati 3 orane. Coba. Ayo. Mas ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jauh? Jauh kan? Senam 41 apa enggak? Apa 41? Gimana? Oh. Ya. 41 kan iki. Lah ngene to. Oh, iki tek. Loh. Gampang aku senam 41. Ora mungkin ngene. Kok ono rene. Betul enggak? Iki ilmu ya. Ya jadi itu lah gimana? Wong saya ahli berdaca, tahu dulu sama enggak tahu mana. Bener Mas? Saman kleru sampean kowe. Kan ya? Aku dokter bedah bisa ngono kowe. Soalnya aku udah bang operasi kae, duduk Mas ngene iki, ngene iki. Aduh, ya. Nah. Terakhir yang suara mlebu ya Mas gitu ya. Jadi ya, gitu ya. Jadi bela diri pas itu di mana kita gerakan bagaimana menjatuhkan, melumpuhkan, mematikan itu dalam waktu sekejap tanpa mengeluarkan tenaga yang satu jari bisa, satu kan? Tuh, ya. Lagi. Jadi ini makanya tak kumpulkan, kenapa tak kumpulkan semua pada malu, hanya biar tahu anatomi tubuh. Ya, jadi orang kemudian panjenengan sekarang itu nanti pulang sampai rumah, sampai cabangnya masing-masing sudah tidak ada lagi nendang-nendang perut ya. Berarti ya, jangan ya. Setuju tidak nih? Setuju. Ini harus disosialisasi. Mas Gun, ngapunten, tempatnya ada kalau mau ke sana. Oh, boleh sana? Iya. Oh, siap. Ada lampunya? Ada. Ayo dong. Gimana kita? Jangan lupa subscribe channel ARD, klik lonceng dan komen. Dan kita